Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Disimak betul-betul ya, Nak. Apa saja tugas kita di sekolah? Ada yang bisa menyebutkan? Simak tayangan berikut ini. Jadi, Nak, apa saja tugas kita di sekolah? Yang pertama, tugas utama kita di sekolah adalah belajar. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Biasanya ini kita lakukan dengan program piket kelas. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah. Biasanya jika di sekolah itu ada kegiatan jumsih, Jumat bersih ya. Tugas selanjutnya adalah sholat berjamaah. Ketika sholat zuhur, ketika sholat asar ya, kita bersama-sama melaksanakan sholat. Kemudian melaksanakan program sekolah. Wah, ada yang rindu tidak dengan kegiatan-kegiatan di sekolah? Masih ingat kegiatan di sekolah itu ada apa saja? Ternyata banyak sekali ya. Ada yang masih ingat dan bisa menyebutkan satu persatu program sekolah yang biasa kita laksanakan? Betul, Nak. Banyak sekali. Ada pekan kreativitas siswa. Kemudian ada kegiatan outboard kelas, ada kegiatan rihla sekolah. Terus ada apa lagi? Ada kegiatan bakti sosial. Dan masih banyak lagi ya. Mudah-mudahan kita cepat kembali ke sekolah dan melaksanakan seluruh program sekolah ya. Terakhir, tugas kita di sekolah adalah menjaga kerukunan antar seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa sih, Nak? Warga sekolah itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada staf sekolah gitu ya. Kemudian penjaga sekolah. Nah, kenapa kita harus menjaga kerukunan? Supaya kita hidupnya tenang, nyaman, damai gitu ya. Nah, anak-anak, perhatikan teman-teman di kelas kita. Apakah kita berbeda? Tentu saja beda, Nak. Perbedaannya apa saja? Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kemudian, berdasarkan perbedaan suku bangsa ya, karena masing-masing dari kita itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Jawa, dari Sunda, dari Batak gitu ya. Kemudian di antara kita juga berbeda kegemaran ya. Contoh dari gambar ini bisa kita perhatikan. Ada yang gemar bermain lompat tali, ada yang gemar bermain kelereng, bermain petak umpet. Itu semua adalah keberagaman di sekolah. Beragam artinya berbeda-beda atau bermacam-macam. Tadi ya, berbeda-beda dari jenis kelamin, dari kegemaran, dari suku bangsa gitu ya, dan lain-lain. Nah,
Meskipun beragam, kita harus tetap menjaga kerukunan seluruh warga sekolah. Hal itu adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Berikut adalah manfaat keberagaman di sekolah ya. Yang pertama adalah untuk menimbulkan rasa toleransi. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah menimbulkan rasa menghargai satu sama lain. Baik, sekarang kita belajar membaca teks ya. Ini judulnya adalah Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar oleh orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik kendaraan umum. Nah, Jalan Nusantara ini sendiri dilalui oleh angkutan umum, sehingga apabila siswa ke sekolah menggunakan kendaraan umum itu sangat dimungkinkan. Itu adalah teksnya. Nah, ini adalah denah SDN Nusantara 1 terletak ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam teks bahwa SD Nusantara 1 itu terletak di mana? Di Jalan Nusantara. Nah, seperti yang diketahui di dalam teks juga bahwa SD Nusantara itu di kiri dan di kanannya itu ada apa? Betul, ada sawah ya. Kemudian kita perhatikan di seberangnya atau di depan SD Nusantara 1 itu ada bangunan apa saja sih? Yang pertama ada rumah warga, kemudian tempat fotokopi, kemudian ada balai kelurahan. Setelah itu ada juga toko dan puskesmas. Nah, seluruh bangunan ini terletak di jalan apa? Betul, di Jalan Nusantara. Nah, seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan kemarin, bahwa apabila tempat berseberangan ya seperti yang ada di dalam denah berikut ini, itu letak kiri kanannya akan berbeda ya. Oke, contoh misalnya di sini ada rumah warga. Coba anak-anak perhatikan, di sebelah rumah warga itu ada bangunan apa? Betul, ada bangunan fotokopi. Sekarang coba kita perhatikan bangunan puskesmas berikut ya. Kemudian ada juga rumah warga. Nah, kita perhatikan di antara puskesmas dan rumah warga itu ada bangunan apa? Betul, ada bangunan toko ya. Nah, itu adalah di antara. Di antara itu adalah diapit oleh dua bangunan ya. Itu namanya di antara. Oke, sekarang kita coba perhatikan lagi contoh selanjutnya. Coba anak-anak, bangunan apa yang diapit atau ada di antara balai kelurahan dan rumah warga? Nah, betul, jawabannya adalah tempat fotokopi. Iya, baik. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan denah ya. Kita kembali lagi membahas tentang Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Kita perhatikan lagi denahnya. Oke, tadi di sini bahwa semua bangunan ini terletak di mana? Di Jalan Nusantara ya. Sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan denah. Pertanyaan pertama, SDN Nusantara 1 terletak di jalan apa? Di Jalan Nusantara nomor 10.
Pertanyaan selanjutnya, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 itu terdapat apa ya? Oke, kita kembali melihat ke Dena. Ini di tengah-tengah SD Nusantara 01 ya. Itu di kiri kanannya ada apa? Kita pertama-tama harus terlebih dahulu mengetahui mana arah kiri dan mana arah kanan ya. Ingat, patokannya adalah jalan. Jadi kita memposisikan diri kita ada di dalam posisi tersebut ya. Jadi apabila mengarah ke jalan, maka kiri dan kanannya letaknya adalah seperti ini. Nah, tapi apabila misalnya kita ada di seberangnya, maka arah kiri dan kanannya itu akan berbeda. Gitu ya. Jadi dalam posisi yang sebaliknya, kita memposisikan diri berada di seberang jalan tersebut. Kembali ke pertanyaan, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 1 terdapat sawah. Kemudian di seberang SDN Nusantara 01 itu terdapat bangunan apa saja ya? Oke, kita coba perhatikan lagi Dena. Di seberang atau di depan SDN Nusantara itu kita lihat ada bangunan apa saja ya. Oke, ada rumah warga, ada toko, dan fotokopi ya. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, kita perhatikan ada rumah warga dan puskesmas, itu terletak di antara bangunan tersebut itu apa? Toko, betul ya. Oke, selanjutnya tempat yang terletak di antara rumah warga, mana rumah warga, dan balai kelurahan. Oke, mana? Iya, betul, fotokopi. Nah, sekarang di sebelah kanan puskesmas terdapat apa? Kita perhatikan arah kanan. Ada apa? Ada toko ya. Kemudian di sebelah kiri balai kelurahan itu terdapat apa? Kita perhatikan kiri balai kelurahan ada tempat fotokopi. Nah, begitu ya anak-anak. Kita sudah membahas tentang Dena ya, Dena sekolah. Nah, sampai jumpa ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum.